Malam itu, Linda menyodorkan tas kresek berisi buku-buku kepada Nur Aziz. Ia membeli 3 judul sekaligus. Gampangnya mengarang, mengarang yang gampang, dan gampang-gampang mengarang. Ketiganya ditulis oleh orang yang sama dan masing-masing dilengkapi VCD. Mungkin video motivasi, mungkin musik New Age untuk relaksasi. Linda tidak tahu. Yang ia tahu, menurut keterangan di sampul belakang, si pengarang adalah ahli yang telah teruji dalam membabat masalah apapun yang mungkin melanda kaum pengarang. Nur Aziz menyambut bungkusan yang diberikan istrinya. Ia melihat buku-buku tersebut, meletakkannya di atas meja makan, lalu berbalik ke kamar dan menutup pintu. Menutup, bukan membanting. Hai, aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Di bab ini, aku ngobrol singkat dengan Dea Anugrah tentang salah satu cerpennya yang berjudul Masalah Rumah Tangga. Cerpen ini bisa kamu baca di dalam buku kumpulan cerpennya Dea yang judulnya Bakat Menggonggong. Atau kamu juga bisa dengerin versi cerpen audionya di bab podcast Main Mata yang sebelum ini. Jadi, cerpen Masalah Rumah Tangga ini bercerita tentang kegagalan komunikasi di antara sepasang suami istri. Jadi suaminya tuh punya satu kebohongan yang dia gak mau istrinya sampai tahu. Makanya dia menciptakan kebohongan lain supaya perhatian si istri ini teralihkan ke kebohongan itu. Biar si suami bisa nyelesain kebohongan dia yang pertama tanpa perlu istrinya tahu. Aku rasa ini kejadian yang umum dialami sih. Kita malu buat cerita hal yang sebenarnya ke seseorang, jadi malah ngarang cerita lain biar gak ketahuan. Dan sebenarnya gak perlu harus ke pasangan juga sih buat seseorang nutupin kebohongan dengan kebohongan, ya gak? Nah, di sini Dea nyeritain alasan dibalik dia menulis cerita masalah rumah tangga. Meskipun bukan diangkat dari pengalaman pribadi, tapi waktu itu ceritanya sendiri berangkat dari ketakutan Dea menjalani komitmen serius dengan orang lain. Ya tentunya sih sekarang udah enggak ya. Jadi sebelum dengerin obrolan dengan Dea, baca dulu cerpennya atau dengerin dulu cerpennya di bab sebelum ini. Kalau udah, yuk sekarang langsung aja dengerin obrolannya. Halo Dea, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar juga? Baik-baik, masih di rumah aja nih ya? Iya, nggak kelar-kelar ini transisi terus. Asli. Oke, ini aku pengen ngomongin soal cerpenmu nih. Kemarin kan cerpenmu yang judulnya Masalah Rumah Tangga sempat dibacain di podcast Main Mata. Oke. Nah, aku pengen tahu sekarang dari kamu, ceritain dong waktu itu kepikiran cerita si Masalah Rumah Tangga ini dari mana sih? Oke. Jadi aku tuh seringnya dapat bahan untuk cerita itu dari misalkan obrolan dari teman-teman atau dari cerita lain yang pernah aku baca gitu. Kurang lebih bisa dibilang basisnya tuh kenyataan lah gitu. Cuma kadang kan kenyataan ini membosankan ya kalau ditaruh bulat-bulat gitu ya. Kayak Iya. ya udahlah yang kita semua alami sehari-hari kan semua udah tahu. Kayak ada analogi menarik tuh, aku pernah lihat filmmaker, aku lupa namanya siapa, dia pernah ngomong gini pas ditanya sama temennya, "Kok nggak semua adegan dimasukin sih?" Gitu kan. Terus dia bilang, "Ya menurutmu Clint Eastwood minum kopi tuh pakai gula nggak?" Gitu. Cuman kan kita nggak pernah lihat adegan dia masukin gula ke gelasnya, nggak pernah diaduk gitu. Pokoknya dia minum kopi aja udah gitu kan. Kayak Eee nggak perlu tahu gitu ya Iya, sebenarnya. nggak perlu tahu. Jadi kayak ada yang bilang cerita tuh merupakan biografi seorang tokoh, tapi hanya yang bagian-bagian terbaiknya aja yang diambil gitu. Nah, proses aku nulis cerita pun kebanyakan begitu gitu. Aku mulai dari ada satu kenyataan gitu yang aku dengar atau aku baca, tapi terus gimana ya cara membuat kenyataan ini jadi lebih menarik. Disitulah terus aku melakukan fabulasi atau melengkapi dengan karang-karangan gitu, menambahkan detail-detail yang tadinya nggak ada gitu, menambahkan perkembangan baru di ceritanya gitu. Kalau spesifik di cerita masalah rumah tangga, ini tuh aku tuh sering dengar dulu kalau orang tua tuh kan sering bilang, orang tuh kalau kalau berumah tangga gitu atau berpasangan lah secara umum, itu masalahnya cuma ada 2 jenis gitu biasanya. Dia bilang, masalah finansial dan orang lain gitu, orang ketiga gitu. Terus aku jadi berpikir, apa betul gitu? Bahkan sepertinya bukan 2 itu gitu yang lebih
fundamental gitu ya, yang sehari-hari dihadapi. Apa sih yang paling berat buat dua orang yang berbeda latar belakangnya gitu, yang cara berpikirnya berbeda gitu. Apa yang setiap hari mereka hadapi dan berpotensi menjadi rintangan gitu. So aku mikir, oh kayaknya komunikasi deh gitu. Kan sulit ya, orang tuh nggak ada yang bisa menerjemahkan pikiran orang lain tanpa diberitahu kan. Nggak bisa Iya. menduga lah gitu. Kayak aku bahkan nggak tahu misalkan istriku mikirin apa, dia juga nggak tahu aku mikirin apa ketika kami sedang ngobrol. Satu-satunya cara adalah komunikasi kan, ngobrol gitu. Cuman kadang ma manusia ini keterampilan komunikasinya kadang minus juga gitu, mau bilang A tapi yang disampaikan B gitu. Karena ada Iya, banyak iya, iya. faktor lain, entah malu lah, entah insecure lah, entah apa gitu. Akhirnya jadi nggak sampai gitu. Nah, gagasan dasarnya cerita masalah rumah tangga itu begitu sih. Apa sih Mhm. masalah rumah tangga? Nah, inilah gitu. Oke. Tapi setuju sih kalau masalah rumah tangga tuh komunikasi memang paling bener. Karena kalau misalnya finansial, asal mungkin mereka komunikasinya jalan ya, mungkin masih bisa diatasi ya bareng-bareng tuh mau gimana nih gitu. Minimal kalau komunikasinya lancar, Mhm. ekspektasinya nggak tabrakan sama kenyataan. Misalkan, ya paling nggak dua-duanya tahu sama-sama nggak punya duit gitu kan. Iya, iya, iya. Jangan-jangan dari sebelum nikah juga saling nggak tahu kan, kita nggak tahu gimana ceritanya. Terus inget juga waktu dulu sebelum nikah gitu ya, aku juga kan aku dari Kristen Katolik ya, jadi ada kursus pranikah tuh. Heeh. Waktu itu ikut agama Kristen. Terus dari pendetanya juga bilang, "Iya pokoknya yang dimasalahin sama pendetanya nih komunikasi dengan pasangan nih harus bener," gitu. Terus komunikasi itu bukan cuma sekedar ngobrol doang ya, tapi kayak cerita tentang hal-hal yang terdalam dari diri kita mungkin yang nggak pernah diceritain ke orang lain. Ya itu kan susah banget ya. Mhm. Gimana ya, terlalu banyak, lapisannya kan, untuk kalau aku bilang begini nanti gini gitu, nanti malu, nanti apa. Iya. Oh, Ini ngomong-ngomong kamu cerpennya ini ya, beda beda apa, beda gereja ya? beda. Aku latar belakangnya dari Katolik, kalau suami Kristen. Ya mirip-mirip lah tapi Repot nggak dengan tradisi yang berbeda itu gitu? kebetulan kami berduanya santai, jadi waktu itu sebenarnya mencari, oke, yang paling mudah yang mana ya? Soalnya kalau Katolik agak ribet nih, mesti ngajuin ke sini 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 dulu, terus, ya udahlah Kristen aja kayaknya lebih toh Kristennya juga GKI, sebenarnya prosesnya mirip sama Katolik. Enak sekali ya kalau bisa mencari jalan yang mudah. Iya. Habis udah ya masih sama-sama Kristen, masa diribetin lagi sih gitu kan. Kalau yang beda agama banget, ya mungkin dia agak lebih susah, ini kayak, ya udahlah, kayaknya ribetnya jangan urusan nikahnya, setelah nikahnya lebih ribet sih. Cerpen masalah rumah tangga ini ditulis tahun berapa waktu itu? Kalau aku nggak salah 2014 deh. Ini pertama kali dimuat di koran, tapi aku lupa korannya koran Tempo atau Media Indonesia. Dulu itu Mmm. aku cuman kirim cerpen ke 2 koran itu soalnya. Itu Oh pun nggak gitu. inget ya cerpennya yang apa, medianya yang mana. Kenapa nggak ke yang paling besar? Nah, aku tuh merasa ada semacam kesalahkaprahan gitu ya, Mhm, terhadap Kompas misalnya, udah sebut merek. Kan dia memang koran yang tirasnya paling gede kan, mhm. terus paling layak juga honornya buat penulis paling besar gitu. Cuman kan nggak berarti segala kebesaran itu menjamin mutu literernya kan. Itu bisa aja koran yang besar, yang tirasnya banyak, apa ya, rubrik sastranya dijaga oleh orang yang tidak bisa memilih dengan baik misalnya. Nah, Mmm. aku merasa kurang sesuai aja gitu. Oke. Balik lagi ke si cerpen nih. Mhm. Kamu pernah mengalami sendiri nggak masalah komunikasi ini? Soalnya di masalah rumah tangga ini kan sepertinya ada sesuatu yang ditutupi dengan kebohongan lain kan? Mhm. Kalau secara spesifik kasusnya itu sih enggak, bukan pengalamanku sih. Aku cuma pernah dengar gitu ada temen yang itu kan ceritanya tentang si laki-lakinya impoten gitu, tapi nggak Mhm, pernah bisa bilang ke istrinya kan masalahnya. Malah mhm. melebar-lebar ke masalah lain lah, bilang pekerjaannya nggak lancar lah, apalah, Iya, iya, istrinya iya. belum bantu gitu. Aku pernah dengar cerita kayak gitu, karena kan insecure kan, jadi sulit mengungkapkan yang sebenarnya. Kalau yang mirip-mirip untuk kasus lain sebelum nikah sih sebenarnya justru. Aku kan nikah Mhm, baru nih, baru bulan Februari kemarin. mmm. Ada aja masalah kayak gitu, misalkan nggak punya uang gitu, tapi mau bilang nggak enak karena nanti dikasih uang gitu. Ada aja gitu, jadi kacau gitu. Aku tuh pernah baca satu cerita di dalam novelnya Vonnegut. Aku nggak inget novel yang mana, tapi ceritanya kira-kira kan dia ada tokoh namanya Kilgore Trout.
Gilbert Mhm. ini penulis cerita-cerita science fiction gitulah. Oh, ini kayaknya nama ini muncul juga di salah satu cerpenmu deh, Iya, yang Gempa Waktu ya? Gempa Waktu itu sendiri judul novelnya Vonnegut kan. Nah, di situ ada ceritanya ditulis oleh Kilgore-Trout. Dia bilang, pernah ada alien katanya datang ke bumi. Si alien ini tahu rahasianya cara menyembuhkan kanker gitu. Masalahnya dia nggak bisa berkomunikasi dengan cara manusia gitu. Di planet Oke. asal si alien ini, mereka tuh ngobrolnya dengan cara kentut gitu loh. Jadi si alien ini datang mau menyelamatkan manusia, datang ke sebuah rumah yang ada peternakannya gitu, datang malah kentut-kentut gitu, malah dipukulin sampai mati. Jadi jadi kayak terlepas dari Aduh, niatmu apa gitu, terlepas dari yang mau kamu upayakan tuh kebaikan buat orang lain, ketika komunikasinya gagal ya berantakan. aduh itu ironis banget ya, kasihan banget. Iya, dan itu kebetulan memang salah satu tema utamanya Vonnegut juga kan, kayak kegagalan komunikasi gitu, kayak kita nggak bisa saling paham lah gitu sama manusia. Oke, berarti kamu sering membaca cerita-cerita tentang kegagalan komunikasi, terus Heeh. bikin kamu ini nggak sih, takut nggak sih berkomitmen gitu sama orang? Tadinya takut banget, tadinya takut dan karena takut malah jadi sinis kan. Mmm, Jadi kayak aku nggak ngerti juga ya, kadang waktu dulu itu ada semacam fase aku merasa kayak, ya aku punya pikiran kayak gini misalkan, sinis lah gitu terhadap komitmen gitu. Terus merasa itu tuh benar sekali itu loh, tidak terbantahkan gitu loh. Jadi kayak, oh semua orang pasti mengalami gitu, oh semua orang pasti pasti kesulitan gitu. mmm, Mungkin karena masih muda kali ya, jadi kayak naif gitulah ngerasa pasti begini gitu, pasti terjadi pada semua orang gitu. Jadi akhirnya dengan cara berpikir kayak gitu, aku waktu itu menutup diri dari kemungkinan-kemungkinan lain gitu. Padahal ada aja caranya gitu yang lain, ada mmm. celahnya gitu. Memang nggak pernah mudah, tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan kan. Jadi sebetulnya Oh, cara berpikirku udah banyak berbeda dari ketika aku menulis cerpen itu gitu. berarti 5 tahun kemudian nih ya? Mungkin kalau ditulis ulang sekarang nggak akan sesinis itu kali ya. Oke, tapi orang biasanya makin sinis tuh ketika dia makin bertambah umur loh, Iya, setahuku kebalik ya. ya malah, Iya, ini dari muda udah sinis. kayak Benjamin Terus Button. iya bener kebalik. Terus apa yang bikin kamu akhirnya yakin, maksudnya bisa sinisnya itu bisa hilang? Atau mungkin berkurang ya? Dan sekarang malah sampai ya berkomitmen seumur hidup lagi kan? Iya, sekarang malah jadi bucin. Aku nggak ngerti juga sih, Pet, kapan namanya tahapan perubahan cara berpikir itu, tapi kukira pengalaman kan nambah gitu, terus aku mungkin ketemu orang yang sebelumnya belum pernah kutemui gitu, kayak tahu lebih banyak lah gitu. Ketika tahu lebih banyak, oh ternyata nggak seperti yang kubayangkan gitu. Atau mungkin karena dulu sebetulnya diam-diam aku mengharapkan ada sesuatu yang ideal mungkin ya, Mhm. kayak mungkin diam-diam aku punya bayangan ideal tentang hubungan tuh harusnya begini gitu, harusnya begitu, harusnya orang bisa berkomunikasi dengan baik, harusnya orang tidak gampang marah gitu, harusnya orang mau lebih banyak mendengarkan ketimbang bicara gitu. Tapi ketika harapan itu tidak terwujud di kenyataan kan jadinya jengkel mungkin ya. Nah, mungkin dari situ Mmm. jadi sinis gitu. Makin ke sini aku makin nggak berharap yang aneh-aneh sih. Kayak kayak adanya 10 ya 10 syukur gitu, ada 12 ya syukur 12. Mmm. Jadi mungkin karena udah melepas keharusan gitu, melepas keinginan mencapai yang ideal kali ya? Oke. Ya karena yang ideal itu juga kayaknya memang tidak ada ya? Mhm. Semakin dikejar semakin jauh. Iya bener, taraf idealnya soalnya makin lama makin tinggi ya, harusnya kayak gini nih, kayaknya harusnya gini deh. Nah itu, harusnya itu yang menyiksa kan, karena harus, ya harus gitu, kalau enggak Mmm. putus asa gitu. Iya 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 iya, bener 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 bener. Oke kalau begitu, thank you Dea buat ngobrol-ngobrolnya soal si cerpen ini, kita tutup dulu ya. Oke, dadah. Terima kasih ya buat kamu yang udah dengerin obrolan soal cerpen masalah rumah tangga dengan Dea Anugrah. Nah, jangan lupa dengerin cerpen audio masalah rumah tangga di bab sebelum ini, dan ada juga 2 obrolan lainnya dengan Dea Anugrah di podcast Main Mata. Jadi, kalau kamu suka dengan konten yang kami sajikan, kami akan berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan bab ini
atau podcast Main Mata secara keseluruhan ke teman-teman kamu yang suka baca buku. Jangan lupa follow juga podcast Main Mata di Spotify. Terus beri dukungan ya buat jaringan Potluck Podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, YouTube, dan lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potluck Podcast di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!